Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dian Pramesti dari kelas 3A dengan NIM 2224210036 dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Teman-teman, kira-kira di video kali ini kita akan membahas apa ya? Apakah ada yang tahu? Yes, betul sekali. Sesuai dengan judul video ini, kita akan membahas mengenai dinding sel. Kira-kira teman-teman penasaran tidak sih bagaimana dan apa itu tentang dinding sel? Kalau teman-teman penasaran, simak video ini sampai habis ya. Oke teman-teman, sebelum kita memasuki ke pembahasan utama, tentunya kita semua sudah tahu ya bahwasanya sel itu ada sel hewan dan juga ada sel tumbuhan. Nah, di antara keduanya ada yang membedakan di antara sel hewan dan juga sel tumbuhan. Salah satu hal pembeda yang tentu kita dapat ketahui yakni adanya dinding sel pada sel tumbuhan yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Kira-kira mengapa demikian ya? Memangnya ada apa sih dengan dinding sel sehingga hanya bisa dimiliki oleh sel tumbuhan? Dinding sel merupakan struktur di luar membran plasma yang membatasi ruang bagi sel untuk membesar. Nah, dinding sel ini posisinya berada di paling luar dari sel tumbuhan. Nah, fungsi dari dinding sel ini sendiri sebagai untuk memperkokoh tumbuhan itu sendiri, kemudian sebagai pelindung dan juga sebagai jalur keluar masuknya zat dari luar. Nah, karena adanya dinding sel inilah, maka dari itu tumbuhan bisa berdiri dengan kokoh dan juga tegak nih kalau misalnya ada angin dia nggak bakal langsung tumbang karena ia memiliki dinding sel pada selnya. Yang perlu kita ketahui bahwasanya di dalam dinding sel itu terdapat 3 bahan utama yang menyusun dari dinding sel itu sendiri. Yang pertama ada selulosa. Selulosa merupakan bagian utama atau bahan polisakarida kompleks utama yang menyusun dari dinding sel itu sendiri. Lalu yang kedua ada hemiselulosa yang juga menyusun dari dinding sel sendiri sebagai pelengkap dari selulosa itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu ada pektin. Pektin merupakan zat yang mengikat nih antara selulosa dan juga hemiselulosa agar bisa menyatu. Sehingga dengan adanya pektin inilah dapat menyebabkan tumbuhan kokoh dan berdiri dengan tegak. Kemudian, berdasarkan perkembangannya, dinding sel ini terbagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama yaitu adalah lamela tengah. Ini lamela tengah. Kemudian ada dinding primer dan juga ada dinding sekunder. Kita bahas yang pertama yakni mengenai lamela tengah. Nih, seperti yang ditunjukkan pada gambar, ini ada lamela tengah. Dia ini merupakan lapisan paling luar yang bersinggungan dengan sel lain. Nah, di lamela tengah ini kaya akan pektin. Jadi, lamela tengah ini berada di antara dinding sel satu dengan dinding sel lainnya. Jadi, jika ada sel, di sini ada dinding selnya, kemudian di sini ada sel lagi, kemudian keduanya ini saling berdekatan. Nah, maka di tengah-tengahnya itu adalah lamela tengah itu sendiri, teman-teman. Kemudian yang kedua ada dinding primer. Dinding primer ini merupakan perkembangan dari lamela tengah yang mengalami perubahan primer. Nah, dinding primer ini memiliki dinding yang tipis dan juga fleksibel. Dinding primer ini terdiri dari selulosa, lignin dan juga protein. Bisa dilihat ya teman-teman, dinding primer di sini yang ditunjukkan oleh warna merah. Warna pink atau warna merahnya dinding primer. Jadi posisinya ada lamela tengah yang paling terluar, kemudian dilanjut dengan dinding primer yang warna merah ini, warna pink, dan dinding primer dan juga lamela tengah ini saling berdekatan atau menempel seperti itu. Kemudian yang ketiga ada dinding sekunder. Nah, dinding sekunder ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari dinding primer. Berada di bagian paling dalam dari lamela tengah, dinding primer, baru dinding sekunder, seperti itu. Nah, pada dinding sekunder ini mengandung selulosa dan juga lignin dengan dinding sel yang memiliki 3 lapisan utama. Jadi, dinding sekunder ini yang berwarna biru ini, dia ini sebenarnya lebih tebal daripada dinding primer. Mengapa demikian? Nanti kita akan bahas. Jadi posisinya itu adalah lamela tengah yang paling luar, kemudian ada dinding primer yang warna merah muda atau warna pink ini, dan juga ada dinding sekunder yang berwarna biru nih, seperti yang dilingkari ya. Ini adalah dinding sekunder. Ya, tadi kan saya sudah membahas gitu ya bahwasanya memang dinding sekunder ini memiliki ketebalan yang lebih tebal daripada dinding primer itu sendiri.
Hal ini dikarenakan pada dinding sekunder itu memiliki 3 lapisan. Yang pertama itu lapisan luar dinding sekunder atau S1, kemudian ada lapisan tengah dinding sekunder atau S2, dan juga lapisan dalam dinding sekunder S3. Apa sih bedanya gitu ya teman-teman? Pasti kita kan bingung gitu ya, apa sih S1, S2, S3 gitu. Nah perbedaannya itu berada pada posisi helix mikrofibrillnya. Jadi kalau dalam S1, kemiringan helix mikrofibrillnya itu membentuk sudut yang besar nih, S1. Dia memiliki sudut yang besar. Kalau pada S2, kemiringan helixnya itu membentuk sudut yang lebih besar dibandingkan dengan panjang selnya. Jadi pada ini S1 mohon maaf, ini S2. Pada S2 itu membentuk sudut yang lebih besar daripada panjang helixnya seperti itu. Kemudian pada S3 ini susunannya menyerupai S1 tapi sudutnya lebih besar daripada sumbu panjang selnya. Jadi pada dinding sekunder itu memiliki 3 lapisan teman-teman. Maka dari itu dinding sekunder ini memiliki ketebalan yang lebih tebal dan juga kokoh daripada dinding primer. Nah, dinding sekunder ini biasanya ada pada tumbuhan yang berkayu. Maka dari itu tumbuhan berkayu itu memiliki kayu yang memang sangat kokoh dan keras gitu ya, yang bisa dijadikan menjadi meja atau menjadi kursi atau dan lain-lain sebagainya. Oke teman-teman, tadi sudah dijelaskan bahwasanya antara sel satu dengan sel yang lainnya akan saling berhimpitan atau saling bergandengan, yang di tengahnya yaitu adalah melat tengah. Nah, karena sel-selnya ini saling berhimpitan atau bergandengan, kira-kira antara sel satu dengan sel yang lainnya ini bisa berkomunikasi tidak ya? Bagaimana sih cara mereka untuk saling bertukar informasi? Ini bisa kita bilang sebagai bertukar informasi ya, antara sel satu dengan sel yang lainnya. Teman-teman, selanjutnya kita bahas mengenai nokta dan juga plasmalema. Nah, di dalam dinding sel itu terdapat satu bagian yang tidak ikut menebal, yang dinamakan sebagai nokta. Nah, nokta ini yang dinamakan dengan nokta, berfungsi sebagai tempat untuk berkomunikasinya antara sel satu dengan sel yang lainnya. Nah, di dalam nokta itu sendiri terdapat plasmodesmata. Plasmodesmata merupakan sebuah saluran terbuka pada dinding sel tumbuhan yang satu dengan sel tumbuhan yang lainnya. Nah, plasmodesmata ini berfungsi sebagai jalan komunikasi antara sel gitu. Nah, jadi pada plasmodesmata ini juga dapat terjadi pertukaran zat, yaitu bisa juga pertukaran gas antar sel dan juga sel-sel lainnya. Nah, nokta sendiri terdapat 2 bagian. Yang pertama yaitu ada nokta sederhana dan juga nokta berhalaman. Nah, nokta sederhana ini merupakan nokta yang dinding sekundernya berakhir tepat di tepi cekungan, ya. Dan kalau untuk nokta berhalaman, itu merupakan nokta yang dinding sekundernya melengkung, melebihi cekungan lapangan nokta. Nah, jadi nokta sederhana jika berpasangan dengan nokta sederhana, maka akan membentuk sebuah pasangan nokta sederhana. Begitupun dengan nokta berhalaman. Nokta berhalaman jika berpasangan dengan nokta saling berhalaman, maka akan membentuk sebuah pasangan nokta yang berhalaman. Namun nokta berhalaman juga bisa loh berpasangan dengan nokta sederhana, maka hasilnya nokta setengah berhalaman. Selanjutnya yaitu plasmalema. Plasmalema atau biasa disebut juga sebagai membran sel, merupakan bagian yang tipis yang melapisi seluruh sel. Nah, kalau pada sel hewan itu plasmalema ini terdapat di bagian luar, sedangkan pada sel tumbuhan plasmalema terdapat di bawah dinding sel. Nah, dinding plasmalema ini atau membran sel ini fungsinya untuk mengatur keluar masuknya zat-zat ke dalam sel, dari dan ke dalam sel. Kemudian membran sel ini atau plasmalema ini juga memiliki fungsi sifat nih. Sifatnya itu bersifat selektif permeable atau mampu menyeleksi zat-zat yang akan masuk dalam sel. Jadi setiap zat yang akan masuk ke dalam sel dia akan melalui membran sel terlebih dahulu, dan membran sel ini bersifat selektif permeable. Dia tidak bisa sembarangan membiarkan semua zat itu bisa masuk ke dalam sel. Jadi hanya zat-zat tertentu yang boleh masuk ke dalam sel. Kemudian di dalam plasmalema ini, pada plasmalema tersusun atas lipid bilayer atau 2 lapisan lemak yang saling bergandengan gitu ya. Ya, bisa teman-teman lihat di sini bahwasanya ini adalah merupakan lipid bilayer. Nah, pada lipid bilayer ini terdapat satu fosfolipid yang saling bergandengan gitu ya. Nah, jadi di dalam satu fosfolipid itu terdapat lipid dan juga fosfat gitu yang mereka tuh saling bergandengan sehingga terbentuklah fosfolipid. Nah, satu unit fosfolipid ini terdiri atas bagian kepala dan juga ekor nih teman-teman. Bagian kepala ini bersifat hidrofilik atau menyukai air, sedangkan bagian ekornya ini tersusun atas lipid, dia ini bersifat hidrofobik atau dia tidak menyukai air. Nah,
antara satu unit fosfolipid dengan unit fosfolipid lainnya akan berikatan nih teman-teman. Jadi ekor bertemu ekor, kemudian kepala ada di bagian luarnya, dan mereka berikatan dan terbentuklah fosfolipid bilayer gitu teman-teman. Nah, selain lipid, pada plasma lemma ini juga terdapat protein loh ternyata teman-teman. Di dalam plasma lemma ini ada dua macam protein. Yang pertama yaitu protein integral ini teman-teman. Protein integral ini merupakan protein yang berada di kedua lapisan lemak gitu. Dia ada di seluruhnya gitu. Dia menembus lapisan lemak ini. Dan yang kedua itu ada protein polimer. Protein polimer ini adanya di salah satu permukaan membran sel seperti itu. Oke, kita sudah mengetahui nih, tadi kita sudah bahas apa itu dinding sel, kemudian bagaimana strukturnya dan juga bagaimana cara berkomunikasinya antara dinding sel. Nah, kalau kita sudah mengetahui dua poin tersebut, kira-kira kurang lengkap kalau semisal kita tidak mengetahui bagaimana dinding sel itu terbentuk, bagaimana sih prosesnya dinding sel sehingga bisa terbentuk dinding sel itu, maka kita simak ya video berikutnya. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu mengenai pembentukan dan juga pertumbuhan dinding sel. Nah, di sini ada merupakan proses pembentukan dinding sel. Jadi, pembentukan dinding sel itu dilakukan setelah pembelahan inti atau karyokinesis pada tahap pembelahan sitokinesis. Tahap pembelahan ini dapat disebut juga sebagai tahap sitokinesis gitu ya teman-teman. Jadi, awal mula pembentukan dinding sel itu bermula pada tumbuhan selama tahap telofase. Itu nukleus itu dikelilingi oleh mikrotubula dan juga retikulum endoplasma. Nah, adanya struktur mikrotubula dan juga retikulum endoplasma ini atau yang biasa disebut dengan RE itu disebut sebagai fragmoplas. Nah, fragmoplas ini tersusun dari RE dan juga mikrotubula. Nah, RE itu nantinya akan menghasilkan vesikula. Vesikula yang berisikan inti bahan untuk membangun dinding sel. Kemudian vesikula ini nantinya akan berkumpul nih di garis ekuator gitu. Berkumpul di garis ekuator ataupun tengah membentuk plat sel nih. Ini plat sel atau dinding papan sel atau biasa disebut dengan papan sel. Nah, plat sel atau papan sel ini memiliki struktur yang terdiri dari lamela tengah, kemudian juga ada dinding primer dan juga ada di plasma lemma atau membran sel gitu ya teman-teman. Nah, plat sel ini nantinya lama-lama akan menggeser fragmoplas ke arah dinding sel yang induk. Nah, peristiwa ini dibantu oleh perluasan fragmoplas ke arah luar. Kemudian fragmoplas ini akan terurai ketika mendekati tepi dari dinding sel induknya. Nah, plasma lemma yang baru nantinya akan bersatu dengan plasma lemma induknya. Kemudian dinding sel yang baru akan membentuk dinding sel yang induk. Selanjutnya itu ada pertumbuhan dinding sel. Nah, pada pertumbuhan dinding sel ini ada beberapa teori nih yang mengatakan mengenai pertumbuhan dinding sel. Yang pertama itu ada teori multinet. Nah, penebalan dan perluasan permukaan dinding primer diakibatkan oleh pemisahan mikrofibril yang letaknya melintang dan berubah arahnya. Lamela baru ini terbentuk dengan mikrofibril lebih rapat, bersilangan, dan arahnya mendekati transversal. Nah, pada teori mosaik ini mengatakan bahwasanya penebalannya terjadi secara apofisis, teman-teman. Aposisi, mohon maaf. Kira-kira apa sih penebalan aposisi itu? Jadi, penebalan aposisi merupakan jenis penebalan yang penebalannya itu dengan cara menempelkan atau melapis-lapiskan bahan penebalan atau zat selulosa pada lamela tengah atau substansi interseluler. Nah, contohnya penebalan aposisi ini ada pada parenkim dan juga phloem. Nah, arah penebalan pada aposisi ini terjadi secara sentripetal atau penebalan ke arah dalam. Misalnya itu contohnya itu seperti pada epidermis daun beringin, kemudian juga pada pembentukan sistolit dan juga lain-lain. Kemudian selanjutnya ada teori mosaik. Nah, pada dinding teori yang kedua atau teori mosaik ini pada dinding sel terbentuk celah-celah akibat tegangan. Jadi kalau pada teori mosaik ini mengatakan bahwasanya penebalannya berlangsung secara intersusepsi. Nah, jadi penebalan intersubsepsi ini adalah penebalan dinding sel yang terjadi dengan menyisipkan bahan-bahan penebalan di antara mikrofibrilnya itu sendiri. Nah, arah penebalannya ini terjadi secara sentrifugal. Jadi berbeda ya dengan aposisi tadi. Kalau sentrifugal ini penebalannya ke arah luar. Misalnya itu pada dinding luar butir polen dan juga spora lainnya. Oke teman-teman semua, demikian tadi merupakan pembahasan mengenai dinding sel, mulai dari pengertiannya, fungsinya, kemudian juga bagaimana strukturnya, kemudian noktah dan juga plasma lemma, dan yang terakhir mengenai pembentukan dinding sel itu sendiri. Semoga video ini bisa teman-teman pahami dan juga bisa sebagai
sebagai sumber belajar bagi teman-teman semua. Saya Putri dan Pramesti, mohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun salah penyampaian. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!